Semangat guys. Oh, Masya. Perjalanan dimulai dari alun-alun Ujung Berung. Kita berangkat berlima, aku, Bile, Adil, Stanley, dan Regil. Halo. Halo, ini aku. Pas kita OTW dari Ujung Berung itu udah mau 4:30. Pas di perjalanan menuju ke Garut itu cuacanya udah mendung banget. Ternyata memang benar pas kita beli bensin di daerah Cileunyi sananya banget loh, pokoknya aku lupa lagi. Kita udah pakai jas hujan karena emang di jalan tuh udah kayak gerimis-gerimis. Kita semua pakai jas hujan. Di sini kita 3 motor, aku tuh sama Bile dan Adil sendiri, terus ada Stanley sama Regil, mereka berdua. Kita benar-benar melewati hujan badai. Pas perjalanan di daerah Nagreg itu banyak kilat. Pokoknya aku sama Bile udah kayak takut banget gitu kan, mana kita berdua. 6:30 tuh udah sampai Garutnya, tapi masih jauh sih ya. Karena kita kelaparan jadi kita ke nasi Padang. Nah, ini kita udah di nasi Padang dan plot twistnya ini bener-bener kocak sih. Kita makan lele batu. Tahu nggak sih lele batu? Kayak lele udah berhari-hari, udah seminggu kayaknya tuh lele. Aduh, tapi masih nikmatin sih karena harus diisi perut dengan nasi ya. Pengeluaran kedua ini adalah di nasi Padang. Sekitar 15.000 kita makan lele batu. Nah, terus abis dari Nasban kita langsung lanjut lagi perjalanan. Dan dari sana itu lumayan masih jauh. Sana masih hujan kayak gerimis-gerimis gitu. Jadi kita masih memakai jas hujan itu. Dan kita nggak sempet record sama sekali karena memang hujan. Pas kita udah mulai dekat, ternyata jalannya itu masuk kayak hutan dan bener-bener sepi, nggak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempet juga berhenti karena mapsnya itu ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Kayak dimana kita itu pas lihat sekeliling bener-bener kayak hutan banget. Kayak aku sama Bile takutnya itu kesasar asli itu. Tapi pas lihat si mapsnya emang ada sih jalannya ke atas. Ya udahlah, kita cobain aja ke atas. Abis dari hutan, kayak hutan nggak ada perkampungan sama sekali, ternyata pas kita menuju ke atas jalannya, dan kita kan udah malam ya, udah jam 7 lebihan, apalagi posisinya hujan dan jalanannya itu lumayan jelek banget dan ada kayak tanah-tanahnya gitu, jadi kayak harus hati-hati banget karena licin gitu. Oke, pokoknya temen aku juga yang di depan sempet tergelincir gitu, tapi masih aman. Kita langsung masih nanjak, terus ternyata alhamdulillahnya tuh ada perkampungan. Dari sana tuh masih cukup lumayan perjalanannya, tapi udah makin terjal perjalanannya, makin kayak jalanan cor dan emang agak kecil sih. Kalau berpapasan sama mobil emang harus hati-hati, harus berhenti dulu. Udah mau deket base camp, ternyata kita berhenti lagi dikarenakan kita tuh udah jalanan, tapi yang jalanan sempit kayak gini. Kita udah di puncak, pas lihat sekeliling ternyata emang udah kayak perkebunan, udah jurang. Jadi pas kita ngeliat samping kiri dan ke belakang tuh kayak udah kelihatan gunung-gunung gitu. Kita itu berhenti juga, ternyata jalanannya itu licin parah karena tanah kayaknya. Kita bener-bener bingung. Kita itu udah sampai titik si maps, tapi nggak ada base camp. Ini di mana base camp? Terus pas lihat emang kayak ada saung doang. Dan akhirnya karena memang jalannya tidak memungkinkan, takutnya makin nanjak itu makin kecil dan makin curam, aku, Bile, Stanley berteduh dulu karena emang yang berdua itu si Regil sama Adil itu mau lihat dulu masih bisa pakai motor apa enggak. Dan kita akhirnya berhenti dulu di sebuah saung. Pokoknya itu bener-bener gelap banget, nggak ada penerangan, hujan, dan aku juga gak sempat record pas di sana. Bener-bener menyesal sih sebenarnya ya. Udahlah, mereka berdua ke sana dan ternyata memang ada lampu katanya. Mungkin itu kali ya base campnya. Dan akhirnya kita bener-bener memaksain aja ke sana. Sebelum itu juga emang kita kan emang ada kontak si base campnya. Nah, teman aku Bile dia ngontak si base campnya dan alhamdulillahnya tuh ditelepon. Emang benar, ternyata base campnya masih jauh di atas.
kita langsung nanjak lagi. Dan memang jalannya kalian harus benar-benar hati-hati kalau memang malam-malam ya. Udah perdramaan trek jalan ke base camp, akhirnya benar-benar sampai deh di base camp. Dan pas itu juga jalannya memang nanjak, terus kecil banget, paling bisa 2 motor doang. Terus di seberangnya itu jurang-jurang gitu lah, jurang perkebunan warga. Pokoknya harus ekstra hati-hati kalau mau ke Sagara. Semangat guys. Bun, kamu itu deh. Jalan dulu deh. Kita tiba di base camp jam 8 malam dan langsung ngisi simaksi tiket per orang 20.000, parkir motor 10.000 dan penitipan helm 2.000. Dan ini kondisi tempat tidur khusus wanita ya. Jadi kita cuma berempat, ternyata yang rame itu kaum laki-laki. Gak usah khawatir ya, di sini tersedia toilet dan musola di bawah. Jadi abis pendaftaran aku langsung bersih-bersih dan abis itu kita langsung tidur sekitar setengah 10. Oke, kita baru berangkat. Ini baru berangkat jam berapa ya sekarang? Jam 2.41. Nah, kita mulai pendakian jam 2.41. Jangan lupa doa terlebih dahulu ya guys. Nggak sempat ngeluarin kamera karena memang malam kondisinya. Nah, temen aku si Bile ini ternyata dia gak enak badan. Pas di sana tuh dia kayak mual-mual. Terus kita berhenti dulu. Dan itu tuh posisinya belum pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 itu memang cukup lumayan landai ya. Dari pos 2 ke pos 3 itu bener-bener bonusnya gak main-main. Ini keras sih, Allah. Sengaja sebenarnya kita berangkat sebelum subuh karena pengen ngejar sunrise di puncak. Tapi qadarullah ternyata perjalanannya memunculkan banyak drama. Beginilah kurang lebih kondisi akar Sagara yang Allahu Akbar. Ya. Tapi nggak itu. Pokoknya ya aku bisa saranin Sagara itu nggak cocok buat pemula, bener-bener nggak cocok karena dari pos 2 ke 3 ke 4 bener-bener nanjak full, terus ditambah akar-akar yang super. Tapi aku tuh males banget buka kamera karena saking perjalanan yang sudah muak sekali. Tapi seru ya, begitulah. Dari pos 4 ke atasnya pokoknya ya 2, 3, 4 udah kayak nanjak banget, full akar. Udah deh, sekian deh pokoknya. Muntah Bil. Katanya kalau udah ada tangga udah deket. Yup. Itu udah pos 4. Di sini aku jarang banget in frame dan banyak ngomong karena memang udah capek banget sih. Jadi cuma footage segini doang. Ini udah pos 4. Lu Gak lama dari pos 4 kita udah nemu spot, Masya Allah. Nah, dari sini udah makin dekat dan itu mereka bertiga, Adil, Stanley, dan Regil. Pokoknya ketika banyak yang ngecamp itu tandanya udah deket, dan pas di sini aku istirahat dulu sambil nungguin Bile dan yang lain. Dan ini trek tanjakan terakhir. Betul, seperti yang dikatakan seseorang barusan, alhamdulillah terucap dari mulut kita. Bismillah, kita tiba di puncak sekitar jam 7.44. Pas datang ke puncak ternyata di atas full banget, rame kayak pasar.
Kira-kira beginilah kondisi pasar Sagara di atas. Pokoknya pas nyampe puncak kita istirahat, duduk-duduk dulu bentar, terus makan-makan dulu bentar. Terus habis itu kita menikmati keindahan gunung-gunung di sekitar dan keindahan alam lainnya. Dan kita eksplor lagi ke bawah, ada spot yang Masya Allah juga. Oh, Masya Allah. Terus habis itu kita gantian foto, dan habis foto kita pulang lagi. Sekitar 1 jaman kayaknya kita di atas sih. Sudah sampai. Apa bisa lagi? Oh, hanya pakai. Pakai, Pak. Cie, tanggal berapa sekarang? Rame banget. Alhamdulillahnya Masya Allah kita dapat cerah dan kita bisa menikmati keindahan alam. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar kita kayak gak nyangka banget bisa sampai puncak akhirnya. Ya Allah, alhamdulillah. Sekitar jam 10-an kita pulang ke base camp lagi. Pokoknya pas pulang bener-bener gak ada momen sama sekali. Kayaknya ada dikit pas udah di pos 1 lebih. Itu juga aku pakai HP biasa. Itu si paling carrier ya, guys. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Menurut aku ya, ternyata pulangnya lebih ekstrim lagi. Coba bayangin yang tadinya nanjak banget akar-akar, sekarang kita harus gini. Dan itu tuh harus hati-hati, tapi alhamdulillahnya cerah ya, nggak hujan, jadi nggak licin-licin lah ya. Nggak tahu pos berapa ya, kayak kaki aku tuh udah sakit banget, tapi masih bisa jalan. Tapi pas pulang, pas udah di pos 2, seterusnya di Adil sama Regil itu kayak dia tuh duluin gitu lah. Kita cuma bertiga, aku, Bile, sama Stanley di belakang. Alhamdulillahnya juga tas aku, tas Bile itu dibawain sama porter Adil, dan emang alhamdulillah ya. Sebenarnya kita tuh nggak mau ngerepotin, tapi ya mereka juga maksa, dan ya udahlah ya. Makasih banget udah bawain tas kita. Udah mau pos berapa juga si Stanley, dia ngedahuluin lagi, ninggalin lagi. Kita tinggal berdua, aku sama Bile doang yang berdua. Pokoknya kita serba lelet dan siput banget, dan emang ya begitulah ya. Alhamdulillahnya kita bisa selamat juga sampai pulang, sampai ke base camp. Pokoknya pas pulang tetap sama kayak tadi, aku sama Bile lagi, Rachel sama Stanley, dan Adil sendirian. Di sana kita pulang lumayan, ternyata jauh juga, jam setengah kita bermotor-motoran. Super-duper ekstra, dan pas di jalan Nagrek kayaknya ya, ekstra banget sih itu di Nagrek, karena kita harus melewati mobil-mobil besar, orang-orang yang mudik, orang yang pulang kampung. Pokoknya harus hati-hati kalau ke Garut, bener-bener. Selain di trek, di perjalanannya juga bonus banget sih ke Garut dari Bandung ya. Alhamdulillahnya kita mau kemana lagi ya, next kemana lagi. Pokoknya udah segitu aja. Jangan lupa subscribe channel aku yang baru mulai konten. Aku akan semangat mendaki karena mau aku up di YouTube, dan kalian jangan lupa nonton ya. Thank you, bye bye.